Kita mulai deh sambil ada yang di sini yang dulu dari SMA Ada Bu, saya udah dapat udah pernah dapat eh, pelajaran sosiologi belum? pernah Nggak pernah ya. Sosiologi itu apa tahu nggak? ilmu yang mempelajari tentang kehidupan sosial seperti itu sih Bu. Kehidupan sosial ya. Kalau psikologi apa berarti? Ada Lebih ke sosiologi, ada sikap psikologi. mungkin ya. Mm-mm. Sikap ya. Yang lain udah pada tahu psikologi itu apa sih? Bisa di on kan ya? Kalau mau ngomong langsung aja. Ada yang tahu? Yang lain? Ilmu yang mempelajari perilaku. Perilaku ya. Contohnya apa perilaku tuh? Eh, Perilaku. jadi mungkin kayak eh, cara berpikir, cara berinteraksi, cara menanggapi Mm-mm. sebuah kasus gitu mungkin. Jadi cara ya, ada cara mungkin berperilaku, misalkan pola perilaku itu juga masuk psikologi. Kalau narsis, narsis itu termasuk cerminan dari psikologi apa ya? Tentang apa ya? Narsis perilaku mungkin. Bisa jadi Bu, perilaku sama proses mental mungkin. Oh gitu ya, ada proses Iya. mental. Ada lagi nih Mas, siapa ya? Ananda Prayogi. Kalau menurut saya mungkin psikologi lebih ke arah ilmu yang mempelajari tentang kayak apa ya? Ya seperti yang dibilang sama Mas Arham tadi, perilaku, tapi juga apa ya? Interaksi antara hubungan antara manusia satu sama lainnya juga kayak Iya, gitu. oke. Jadi ada proses sosial ya antara Mm-mm. manusia satu dengan manusia lainnya atau intinya kita itu adalah makhluk sosial ya. Jadi tidak lepas dari itu. Jadi psikologi itu. Jadi kalau misalkan dikaitkan dengan psikologi, kalau dikaitkan sama psikologi komunikasi iklan, bagaimana? Kira-kira bagaimana? Ini kan psikologi, ada komunikasi, kemudian ada iklan. Berarti kan ada tiga ya. Subjeknya ada dua, berarti psikologi, kemudian komunikasi, objeknya iklan. Berarti bagaimana? Ilmu psikologi sendiri kemudian mempelajari komunikasi gitu. Kemudian subjeknya, objeknya iklan. Berarti Iya, bagaimana? Kira-kira medianya iklan. bagaimana? Penjabarannya bagaimana kira-kira? Ada yang tahu nggak? Halo. Sambil bisa dilihat ya, maksudnya kalian bisa lihat buku mungkin buku-buku umum tentang psikologi bisa ya, tentang komunikasi bisa. Ada yang sudah membuka sebelum perkuliahan ini, kalian membuka tentang apa ya kira-kira nanti yang dipelajari di psikologi komunikasi iklan itu gitu. Ada nggak? Mbak siapa ya ini ya? Mbak Tri Damayanti? Halo? Oh iya, halo Bu. Kalau menurut saya pribadi tuh gimana sebuah iklan itu bisa ngedrive emosi seseorang, mempengaruhi psikologinya orang itu buat akhirnya dia itu tertarik sama iklan itu gitu. Oh, jadi kayak ibarat iklan itu ada biusnya gitu ya, Mbak ya? Jadi kayak apa yang nonton tuh kayak berempati gitu sama iklannya. Oh iya, jadi ibarat iklan itu bius. Jadi intinya kalau misalkan orang jualan pakai iklan ya, berarti membuat bius untuk konsumen, iya nggak?
Iya. Nah, gitu ya. Terus kira-kira kalau misalkan ada nggak ya tingkat keberhasilan sebuah iklan itu, maksudnya yang dicapai itu harus seperti apa gitu, ada nggak? Mungkin biasanya kalau menurut saya tuh yang sering menyerang psikologis tuh biasanya iklan-iklan kayak layanan masyarakat gitu-gitu sih. Dan itu Oh, biasanya cukup efektif gitu, kayak ada apa bencana terus kayak donasi ke sini, itu kan biasanya kayak jadi kitanya jadi kayak aduh ikut sedih gitu, terus jadi kayak oke, donasi gitu. berarti intinya ada ajakan ya, Mbak ya? Iya. Oke. Ntar ya, saya ini PowerPoint-nya dulu. Ada yang mungkin belum tahu eh, secara umum psikologi itu apa, kemudian komunikasi itu apa, atau ada yang sudah pernah membuat iklan, misalkan poster atau di iklan di media sosial gitu, ada sudah pernah membuat? Di billboard termasuk ya, Bu? Gimana? Di billboard. Oh ya, termasuk itu. Gimana Mas? Iya. Ceritakan pengalamannya membuat iklan dulu. Ya, dulu saya kerja di IO itu Hmm. untuk mempromosikan konser waktu itu. Jadi bikin iklan di billboard gitu. Jadi eh, gimana cara orang itu kan karena billboard ya. Jadi tantangannya kan menghadap jalan. Jadi tantangannya adalah bagaimana orang bisa membaca dan mendapatkan informasi Hmm. serta tertarik dalam waktu yang cepat gitu loh, tanpa mengganggu perjalanannya orang gitu kan. Jadi Oh itu ya. tantangannya di situ sih Bu. Ini Jadi eh, intinya adalah penggunaan bahasa itu sendiri ya ya di bahasa iklan. penulisan layoutnya itu juga diatur sedemikian rupa untuk ya itu memudahkan pembaca lah itu, Pak. Oke. Jadi sifatnya iklan itu adalah persuasif ya. Jadi Iya kita itu betul, bekerja untuk bagaimana menggiring konsumen itu bisa tertarik dengan apa yang kita tawarkan gitu ya Mas ya. betul sekali. Oke, untuk Deniar Arjuna, Arjun ya Mas ya? Deniar Arjun Purnama, mohon maaf. Ya, nah, Gimana Mas? Ada pengalaman sebelum masuk ke materi mungkin tentang apa sudah pernah membuat sebuah iklan di misalkan media sosial atau membuat poster kegiatan atau mungkin mungkin apa ya di mana ya? Ya bisa iklan belum sih, layanan belum, masyarakat. Belum pernah sama sekali? belum, belum, Belum pernah membuat poster? belum juga, belum. Oke. Biasanya kan ada di kalau dulu di sekolah itu kan ada pelajaran bahasa Indonesia ya. Ya, Nah, biasanya kalau di pelajaran bahasa Indonesia itu kan membuat kalimat untuk poster gitu kan, yang sifatnya persuasif atau mengajak. Bisa nggak kasih contoh misalkan gimana? kalau promo bisa nggak? Kalau Gimana? promo dalam beberapa hari, Iya, mohon maaf bisa diulangi. Saya sedikit kalau kurang jelas. Halo ya? kalau promo dalam beberapa hari terus stok terbatas atau gimana? Iya, Itu bisa. bisa. Ya, ya itu Maaf ya, kurang 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 sedikit jelas. kurang Itu terdengar. putus ya. Kalau untuk promo terbatas hari atau batas stok itu bisa, Terbatas hari maksudnya gimana ya? kayak promo dalam 1 minggu Oh, atau promo misalkan. iya, Oh, bisa, itu bisa. Misalkan kalimatnya gimana, Mas? Bisa dikasihkan contoh?
mungkin stok terbatas dan juga promoannya Berarti ba- berarti kan harus ada kalimat misalkan ayo atau ajakan yang lain misalkan apa? misalkan coba makanan berkualitas, coba produk baru kami dengan diskon spesial dalam 2 hari, segera Oh, sebelum kehabisan mungkin. segera sebelum mungkin bisa menawarkan promo-promo gitu ya. Promo-promo atau mungkin ada potongan harga khusus gitu kan. Ya, Hmm. Jadi pada umumnya kita membuat iklan itu sifatnya harus persuasif ya. Intinya membius konsumen. Gimana caranya kalimat yang kita buat itu bisa sampai ke konsumen gitu ya. Bisa diterima dengan baik, kemudian bisa ya memberikan input pada misalnya produk yang kita jual gitu ya. Kalau misalkan gambar, warna, dan tipografi pengaruh nggak di iklan itu kira-kira? Kan kita ini anak PKV ya gitu ya. Kita kan membuat rancangan atau membuat poster itu pengaruh karena juga memiliki psikologi pengaruh tepat. ya. Misalkan kalau warnanya eh, bulan Ramadan bikin poster ya, poster pakai warna merah itu cocok nggak? Mungkin lebih cocok ke hijau Hijau ya, identiknya dengan hijau ya. Kenapa Iya. soalnya Mas? atau hijau. Atau Mbak kenapa ya? Kok identiknya dengan warna hijau gitu kan pasti ada maksudnya ya kan? Halo, Kenapa suara tadi saya bisa jelas nggak ya? Mohon maaf, suara saya jelas nggak? jelas? Oh Jelas, ya, jelas. ya. Jelas. Gimana ya? Kok biasanya ada warna, kemudian warna itu pengaruh ke bentuk tampilan iklan atau poster yang dibuat. Ada yang tahu nggak? Eh, saya izin menjawab. Iya, ya silakan Mas Ananda Prayogi. Kalau untuk warna pastinya harus relevan sama tujuan Iya. atau produk yang ditawarkan. Semisal kayak makanan gitu identiknya warna merah atau kuning itu untuk biasanya bertujuan untuk menambah gairah saat makan atau bersifat apa ya, biar pengunjung itu juga tertarik untuk membeli suatu produk makanannya. Terus kalau misalkan tipografi sendiri pastinya juga harus relevan baik baik untuk produknya atau mungkin tujuan iklannya maupun target audiensnya juga. Apakah target audiensnya itu remaja awal, remaja akhir atau mungkin anak-anak pasti tipografinya juga akan menyesuaikan. Kurang lebih seperti itu. Oh ya, jadi disesuaikan dengan targetnya ya Mas ya. Iya. Jadi kalau misalkan kalau misalkan kita kalau misalkan kita mau yang Permisi Ibu, suaranya kurang terdengar karena di mute. Ya, sudah. ini ya, jadi ada buku ini tahu maaf kelihatan nggak? Mas ini gimana Mas ya? Nggak bisa ya? Kalau buku gimana ya Mas? Dimatiin dulu Oh virtualnya. backgroundnya ya. Maaf, 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 maaf. Bentar ya.
masih. Jadi ini ya ada buku judulnya Semiotika Komunikasi Visual. Ini bisa kalian baca, ini bukunya tentang kayak pembahasan iklan-iklan gitu ya. Bukunya Pak Sumbo Tinarbuko. Nanti saya tulis di bagian daftar pustaka ya. Bagian akhir, misalkan ada pemaparan materi. Ini bentar. Ini jadi deskripsi mata kuliahnya. Mata kuliah Psikologi dan Komunikasi INA ini memfokuskan perhatian pada kajian khusus psikologi ya, mengenai sistem komunikasi manusia baik intrapersonal maupun interpersonal. Kemudian pemahaman kajian psikologi dalam melihat media iklan baik cetak, elektronik, ataupun interaktif dalam kaitannya dengan perkembangan dunia media sosial, merefleksikan konteks psikologi dalam dunia iklan sangatlah penting bagi perkembangan dunia DKP. Jadi gimana manusia itu intinya kita misalkan sebagai orang desain komunikasi visual ya, namanya juga mendesain. Jadi kita harus paham, bisa melihat pertama perkembangan apa sih yang lagi in di media sosial itu, kemudian kita bisa mengkomunikasikan iklan kita dengan baik gitu ya. Intinya adalah jadi kita mengajak konsumen itu untuk bisa perhatian kepada apa yang kita buat gitu ya. Sistem komunikasinya itu juga perlu dipertimbangkan untuk membuat sebuah iklan. Kemudian ini yang kedua, hasil yang diharapkan dari mata kuliah ini yaitu mampu memahami teori psikologi, kemudian yang kedua mampu memahami teori persepsi dan sensasi. Jadi nanti ada teori psikologi, kemudian ada teori persepsi dan sensasi ya. Kemudian ada teori komunikasi dan teori semiotika menurut para ahli. Biasanya saya tuh di sini pakai Saussure atau Sanders Peirce ya. Ada dua itu yang biasanya saya pakai di teori semiotika. Ada yang sudah pernah membaca tentang teori semiotika atau ilmu petanda? Ada? Belum pernah ya? Belum pernah sama sekali ya? Tentang teori semiotika. Ada yang sudah pernah membaca tentang teori semiotika? Sedikit, setidaknya pernah baca semiotika, kata semiotika. Ada nggak? Belum ya? Semiotika, izin menjawab bentar Bu. Ya, jadi semiotika itu saya kisi-kisi dulu ya. Itu ilmu tentang petanda, tentang tanda, tentang membaca tanda, gitu. Ada yang sudah pernah membaca sedikit kata tentang semiotika? Di kuliah-kuliah sebelumnya mungkin ada? Itu yang Belum ada pernah hubungannya sama semantik ya Bu? Iya, ada. Ada salah satu teori tentang semantik juga ada di dalam semiotika itu. Siapa yang sudah pernah membaca sebelumnya teori semiotika? Belum ya, nanti kita bahas ya. Kemudian mampu memberikan analisis kritis dan apresiasi pada karya desain komunikasi visual dengan teori-teori yang telah dipahami. Jadi kalian nanti setidaknya ada identifikasi tentang misalkan membuat sebuah poster yang sudah dibuat, yang kalian buat sendiri atau mungkin milik orang lain boleh, nanti dianalisis kritis gitu ya. Kemudian diidentifikasi apakah itu sudah sesuai dengan teori psikologi dan komunikasi yang kita maksudkan di sini ya. Jadi kalian paham tentang teori psikologi itu sendiri, kemudian teori tentang komunikasi dan iklan. Dia ada 3 ya, intinya yang subjeknya 2, objeknya 1, iklan. Dan ini ada tugas-tugas dan kuis. Di kontrak kuliah ini saya menyampaikan
tugas-tugasan kuis dulu, kemudian penilaian, kriterianya, dan materi yang akan kita bahas dari pertemuan 1 sampai 7 ya, sebelum UAS. Ya, jadi untuk tugas-tugasan kuis, tugas individu itu ada tugas yang diberikan saat pertemuan. Jadi nanti per pertemuan selalu ada tugas. Kemudian yang kedua, tugasnya dapat dikerjakan, mohon maaf, ini saya tulis di kelas ya, sesuai instruksi. Soalnya kan ada yang di kelas juga kan ya. Jadi nanti tugasnya dikerjakan sesuai instruksi, kemudian tugasnya dapat dikumpulkan di pertemuan berikutnya gitu ya, di e-learning ya, bisa diupload di e-learning. Dan untuk kuis ini kita sepakati saja untuk tanya jawab secara langsung aja ya. Kayak tadi bisa di awal atau bisa di akhir. Biasanya saya kalau kuis itu kalau setelah pemaparan materi biasanya saya berikan di akhir mata kuliah gitu ya. Jadi kita mengulang aja. Jadi nanti nilainya ada nilai tugas, kemudian ada kuis, dan yang terakhir mungkin UAS ya. Kalau presentasi saya masukkan ke nilai kuis saja kalau presentasi. Kemudian ini kriteria penilaiannya. Ini untuk tugas 30% dan UAS 30%, presensi 40%. Ini untuk presensi kehadiran yang paling besar ya, maksudnya presentasinya. Jadi kehadiran dan keefektifan selama perkuliahan akan dijadikan barang pertimbangkan. Artinya kalau kalian aktif mungkin juga bisa dimasukkan untuk melengkapi tugas. Kemudian tugasnya sudah dikerjakan semua, mungkin ada presensinya yang kurang, itu juga bisa saya masukkan untuk memenuhi presensi. Ini untuk capaian penilaiannya ya, seperti biasa, seperti kuliah-kuliah yang lain. Mungkin untuk teori paling tinggi nilainya A, kemudian yang paling rendah nilainya E. Kalian nggak mungkin kalau misalkan daftar kehadirannya sudah memenuhi, mungkin kisaran nilainya sekitar A- dan A, tugas lengkap dan kehadiran lengkap gitu ya. Terus ini untuk tata tertibnya mohon maaf untuk hari ini ya, karena ada kendala jadi saya tidak bisa melaksanakan kegiatan dengan lancar. Jadi ya, untuk keterlambatan ini kalau teman masuk nggak ada ya, mungkin kalau misalkan saya ada izin nanti saya sampaikan di WA group gitu ya. Terus ini untuk materinya bisa kemudian di sini ada yang pertemuan 1 ini ada sampai 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini ada yang pertama penjelasan kontrak kuliah dulu, kemudian ada teori psikologi kognitif atau psikologi secara umum ya, kemudian hubungan ilmu psikologi dalam desain komunikasi visual. Ini yang kedua, teori persepsi. Persepsi ini masuk dalam teori psikologi ya, jadi dalam teori psikologi ini ada yang bahas tentang persepsi, kemudian ada objek persepsi itu apa saja, kemudian ciri-ciri persepsi itu bagaimana, kemudian ada batas-batas penginderaan dalam menumbuhkan sensasi itu adalah maksudnya ada cakupan atau batasan indera manusia itu ya untuk melihat apa yang dilihat gitu ya. Objeknya apa itu pasti ada batasnya. Jadi kita mempelajari batasan-batasan itu. Kemudian yang ketiga ada uji pemahaman teori kemudian mohon maaf ini salah saya menulis, ini ya, sebenarnya uji pemahaman teori komunikasi iklan ya, ini tanpa dan. Kemudian yang keempat teori komunikasi dan jenis komunikasi ini ada. Kemudian yang kelima teori semiotika. Jadi teori semiotika itu masukkan dalam teori komunikasi. Nah, ini ada teori semiotika menurut para ahli gitu ya, yang saya katakan dua tadi, Ferdinand Saussure sama J. Sanders Peirce. Kemudian ada konsep semiotika visual. Yang keenam ini ada elemen-elemen desain dalam desain komunikasi visual. Ada yang sudah paham maksudnya elemen-elemen desain dalam desain komunikasi visual? Elemen-elemen desain
Dulu sudah pernah dapat mata kuliah nirmana kan? Iya, titik garis Nah, bidang dan bidang lainnya, warna, iya. warna Warna, ya itu ya. iya. Intinya elemen-elemen desain itu nanti gimana itu nanti penerapannya di iklan itu bagaimana itu masih tetap ya kita masih menggunakan teori nirmana itu di desain komunikasi visual. Makanya kalau di DKV itu sebenarnya ilmu-ilmu yang kayak sifatnya yang tidak boleh ditinggalkan, maksudnya itu menjadi paten itu ya, maksudnya jadi pengertian yang harus sangat-sangat kita pegang itu ya nirmana sama tipografi gitu ya, gitu. Jadi nirmana itu sangat penting, kemudian tipografi itu juga sangat penting. Jadi jangan sampai anak DKV itu buta tipografi gitu ya. Kemudian yang ketujuh ini posisi desain dalam ilmu komunikasi. Jadi gimana ya kalau misalkan desain ini dalam ilmu komunikasi artinya dibanding dengan ilmu-ilmu yang lain itu bagaimana gitu ya. Kan iklan itu kan salah satu bentuk dari objek komunikasi. Gimana itu nanti? Jadi nanti kalian bisa menganalisis dan identifikasi di bagian akhir. Terus nanti ada UAS. UAS itu uji pemahaman tentang teori dan komunikasi iklan. Jadi nanti seputar ini saja ya, sampai psikologi umum secara umum, kemudian teori komunikasi dan teori tentang iklan itu sendiri bagaimana. Dan untuk materi kalian ada pertanyaan? Cukup. Cukup ya. Terus nih, maksud saya untuk yang ke bentar ya, 4, 3, oh ya, untuk ini, jadi setiap pertemuannya kan ada 7 materi ya, maksudnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya 7 ya, saya jadikan 7 gitu biar pas. Jadi pertama, kedua, ketiga, 4, nanti tugasnya itu kan per pertemuan ada 1 ya, jadi mohon maaf karena tidak ada, maksudnya tugas kelompok, nggak bisa berkelompok, jadi tugasnya individu terus ya. Nanti di paling akhir sendiri, ada yang sudah pernah membuat iklan? Maksudnya ada bentuk fisiknya? Mohon maaf. Berbentuk fisik? Iklan digital, Digital ya? Bisa di-share nggak, Mas? Billboard itu, Bu. Oh iya, yang billboard itu ya. Bisa ada fotonya nggak, Mas? Sebentar, saya carikan dulu di Drive. Nanti kalau misalkan sudah ketemu, bisa di-share-kan ya. Kita coba tengok sedikit untuk kita identifikasi gitu. Oh ya, untuk tugas yang pertama ini kalian bisa cari jurnal tentang psikologi iklan atau komunikasi iklan yang topiknya tentang iklan gitu, maksudnya boleh membahas apa saja, yang penting tentang iklan dulu. Jadi misalkan membahas tentang desain iklan, layanan masyarakat apa, misalkan membahas tentang iklan yang ada di marketplace gitu ya, atau pokoknya tidak ada relevansi tahun ya, maksudnya jurnalnya itu bebas, pokoknya tentang iklan, gitu aja dulu. Jadi kalian cari satu jurnal yang bisa dijadikan untuk bahan diskusi di pertemuan berikutnya gitu ya. Jurnalnya tidak ada referensi tahun, jadi bebas mulai dari tahun berapa aja, yang penting membahas tentang iklan. Nggak harus tentang psikologi ya, pokoknya yang iklan dulu, yang objeknya iklan gitu ya. Boleh tentang kritik sosial boleh, kemudian tentang apa ya, biasanya kalau iklan itu banyakan tentang interpretasi, jadi penilaian tentang iklan ya, jadi jurnalnya seputar itu. Ada pertanyaan untuk pencarian jurnal untuk minggu depan?
Itu saya izin nanya untuk Ya. iklannya satu objek penelitian aja, misal kayak eh iklan apa ya, Tokopedia gitu, cuman bahas itu aja Iya. gitu, ya Heeh, gak apa kan? boleh. Biasanya kalau di jurnal itu biasanya bahasnya satu aja Mas. Kalau misalkan dicampur itu banyak jarang. Ya ada sih, cuman jarang. Cuman biasanya kalau misalkan iklan dengan contoh-contohnya gitu banyak. Cuman kalau membahas satu kasus itu biasanya cuman satu aja. Gitu. Coba bisa dilihat langsung kan ya di HP Masnya Iya, pencarian jurnal dengan judul ini. Nanti bisa disampaikan di sini gitu. baik, Ibu, terima kasih. Iya. Oh, iya. iklannya harus yang Indonesia atau boleh yang mana aja gitu? Oh, boleh, terserah, silahkan. Boleh Jurnalnya jurnal juga bebas ya? bebas. Heeh, boleh. Terserah, pokoknya objeknya tentang iklan ya. Itu baik dikaji secara psikologi maupun komunikasi atau kritik-kritik sosial boleh. Izin Gitu. bertanya, Bu. Ya. Mengenai tugas jurnalnya ini kita butuh fisik untuk dikumpulkan atau kita pahami aja lalu dijelaskan secara verbal di pertemuan selanjutnya ya? Oh, ini aja. Jadi gini ya, nanti saya sediakan formatnya untuk pengerjaannya. Itu nanti saya kirimkan nanti diupload di e-learning ya. Jadi saya instruksi di WA group. Jadi nanti kalian tinggal isi aja sudah sesuai sama formatnya itu diketik gitu ya. Jadi nggak perlu di print. Nanti di pertemuan berikutnya tinggal disampaikan aja gitu ya. Itu ada pertanyaan lagi untuk Eh, jurnalnya? Ya. izin untuk konfirmasi ini berarti kita mencari jurnal kan, bukan bikin jurnal. Bukan Oh ya, membuat jurnal, bukan. baik. Terima Mencari kasih. ya. Mencari Iya, jurnal yang sudah ada. Kemudian nanti kalian identifikasi sama nanti ada nanti ya formatnya untuk bisa dikerjakan di learning nanti yang saya upload gitu ya Mas ya. baik. Ada lagi pertanyaan? Buat grup ini belum ada ya Bu, grup WA-nya? Loh, sudah? Sudah, Sudah ada? Udah sudah ada ada. ya? Sudah? Ada yang belum masuk ya? Saya belum join ya. Saya juga belum masuk, Bu. Saya juga Oh, belum sih. iya nanti coba Saya ya. juga belum masuk. Iya, iya, iya. Namanya seperti mata kuliahnya ya, Bu? Iya, psikologi iklan. Cuman di sini saya tulis di bagian belakangnya ada komunikasi iklan hybrid gitu ya. Ini yang baru masuk ada 1, 2, 3, 4. Berarti yang 2 belum kayaknya. Iya, ini yang 1 saya. Berarti yang 2 belum. Coba dicek lagi ya di WA group. Itu nanti saya sampaikan di situ untuk format pengerjaannya. Mungkin boleh izin bertanya lagi ya, Bu? Ya, Di silakan. mata kuliah ini. Sebelumnya kan kita sempat belajar sedikit sebenarnya di mata kuliah sebelumnya tentang semiotika ya. Cuman mungkin disebutnya Oh, itu sudah ya pernah dapat semiotika? jadi inti presentasinya Ya, itu halo. ada ngebahas tentang icon, indeks sama simbol. Itu ada perbedaan nggak, Bu? Mungkin di bidang apa ya namanya ya, sudut pandangnya atau seperti apa mungkin? Kalau sebelumnya kan lebih ke pembuatannya, jadi eh, dari konten kreatornya gitu, dari pembuatan iklan. Ya, Hanya itu yang membedakan psikologi iklan semiotika visual itu di bagian mananya ya, Bu? yang Apakah nanti membedakan? kita akan bedah lagi tentang yang sebelumnya atau gimana? Oh, enggak. Jadi nanti itu kan ada identifikasi iklan ya. Jadi eh, kalian itu tidak saya suruh untuk membuat sebuah iklan lagi. Misalkan sudah pernah membuat iklan misalkan di mata kuliah sebelumnya sudah pernah membuat iklan atau membuat poster itu nanti bisa dipakai untuk objeknya. Kemudian nanti kita tinggal identifikasi
pakai teori psikologi komunikasi iklan gitu. Bisa Jadi ya bisa dipahami. bisa Soalnya dipahami. sebelumnya tuh kita mata kuliahnya nggak ke iklan sih, lebih ke cari media visual gitu ya, yang dimana tugas akhirnya waktu itu bikin semacam apa ya, visual website gitu sih waktu itu. Jadi kan bentuknya memang iklan juga kan, ada yang bikin chicken, ada yang bikin kayak UI UX dari aplikasi gitu. Oh, enggak Cuman Mas. pakai teori semiotika waktu itu Oh gitu ya, sih. mungkin lebih ke praktiknya ya. Kalau ini lebih ke teorinya. Jadi cuman identifikasi aja, nggak ada membuat poster gitu. Makanya kan tadi saya tanyain, sudah pernah membuat poster belum atau membuat iklan. Nanti kalau ada fotonya bisa dicantumkan gitu, bisa di-share di sini biar bisa diidentifikasi bersama-sama gitu untuk contohnya gitu. Gitu ya. Ada yang sudah pernah membuat gitu kan, saya tadi kalau sudah ada yang membuat bisa di-sharekan untuk kita kasih contoh apa diidentifikasi. Nanti di tugas akhir juga saya berikan untuk kalian bisa mengidentifikasi poster atau mungkin bahkan iklan-iklan yang pernah kalian buat gitu ya, pakai teori psikologi. Kalau secara praktiknya nggak ada untuk pembuatan poster, nggak ada. Jadi nanti tugasnya ada, kalau di mata kuliah saya ini tugasnya ada 1, 2, 3, ada 6 sampai di UAS nanti ya, itu. Jadi yang pertama ini nanti kalian cari jurnal dulu untuk identifikasi jurnal gitu menurut kajian psikologi dan komunikasi gitu. Bisa dipahami Mas Faik? Cukup jelas Bu, terima kasih. Iya, terima kasih. Yang lainnya? Sudah ketemu tadi yang mau kasih contoh posternya yang sudah pernah dibuat? Sudah. Sekarang dah, Bu. Iya, kalau ada sekarang nggak apa-apa. Terus Oh, judulnya juga sekarang ya, maksudnya bisa cari di HP kalian atau mungkin langsung di internet cari langsung secara spontan aja nggak apa-apa. Gitu. Nanti misalkan Ananda Prayogi, misalkan jurnalnya tentang ini gitu, nanti saya catat di sini dulu. Nanti biar nggak sama jurnalnya, nanti siapa tahu sama gitu kan. Daripada ngulang lagi di kemudian hari, mending langsung disetorkan gitu. Maksudnya judulnya yang mau dibahas apa gitu. hmm. Eh, saya belum join grup tapi Bu. Share-nya gimana ya? Di itu Mas, WA mahasiswa itu, atau diundang aja sama temennya bisa itu. Sebentar. Mohon maaf, namanya siapa Mas? Arham, Bu. Arham ya, Muhammad Iya. Arham ya. Dia di sini yang baru masuk 5 sih, kurang 1.
Bisa diundang aja kalau misalkan kesulitan, tapi kan sudah ada ya itu, lihat. Saya sudah masukkan di Google Form, jadi kamu bisa lihat di UAG yang ini mahasiswa. Sambil cari-cari judul jurnalnya ya. Oke, ini barusan di invite sama Mas Andi. Ini saya taruh di billboardnya. Sebenarnya posternya ada banyak macam bentuknya, Bu. Ini saya kirim yang paling besar aja ya, Bu. Iya, satu aja. Permisi untuk jurnalnya dikumpulkan di mana ya? Hari ini nggak dikumpulkan dulu, Mas. Jadi Ah, disampaikan dulu judulnya. oh, sudah ini. Kalau Sudah. judulnya ini ya, Bu. Yang sudah siapa? Sambil saya catat Itu ya. sudah saya ketik di Di grup, tapi centang satu kelihatannya. Oh, diketikkan di grup WA. Iya. Iya. Oh, oke. Jadi nanti biar tahu ya. Nih, untuk Arham. Pengaruh media iklan televisi terhadap keputusan pembelian konsumen kopi instan. Kapal api sebenarnya. Studi kasusnya. Ini Apa salah, Bu? pengaruh media iklan televisi terhadap keputusan pembelian konsumen kopi instan. Jadi mulai kan. Ya, halo. Halo, ya, Bu. Mohon maaf ya, ini kayaknya jaringannya terputus. Nah, ini Ananda Prayogi. Ya. Ini judulnya pengaruh iklan untuk anak dibandingkan dengan film kartun televisi terhadap afektif anak. Ini memang judulnya seperti ini ya, Mas ya? Bentar, saya cek lagi. Pengaruh iklan untuk anak dibandingkan dengan film kartun televisi terhadap afektif anak. Ini gimana ya? Maksudnya ada dua kasus ya. Ini di sini ada pengaruh iklan untuk anak dibandingkan dengan film, iklan anak sendiri, kemudian film kartun televisi gitu ya? Iya, jadi objek penelitiannya yang diambil itu dari Efektif yang animasinya Crayon Shinchan. Jadi kayak apa ya? Crayon Shinchan kan memang kartun, ya, tapi kayak sedikit. target audiensnya itu kan kartun identiknya buat hiburan untuk anak-anak, tapi ketika diiklankan kayaknya malah apa yang ditonton itu kurang relevan sama anak-anak, kurang lebih kayak gitu. Iya. Jadi gini ya, itu pertama pengaruh iklan untuk anak gitu kan ya? Iya, kurang lebih kayak gitu. Kemudian dibandingkan sama film kartun televisi. Film kartun televisinya ini Crayon Shinchan. Iya. Terus kalau iklan untuk anak ini iklan apa? Apa semua Kayak iklan? mungkin yang saya baca di sini itu kayak apa dari filmnya Crayon Shinchan itu kayak diiklankan gitu loh. Diiklankan di televisi jadinya. Oh iya, Ya, ini sudah saya baca, ini abstraknya ya. iya.
Ya, 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 betul, betul, betul. Ya, bisa saya pahami. Jadi ini ya, ini ada temennya yang sudah Mungkin Mas judulnya agak membingungkan. Nada Prayogi nih judulnya Iya. makanya kan ada kayak ini namanya pengaruh iklan itu iklan apa untuk anak-anak atau iklan anak-anak kemudian dibandingkan sama film Iya. kartun televisi gitu ya jadi agak susah Iya. jadi ini ya sudah maksudnya ini mau dipakai beneran mas untuk Eh, tugasnya ini saya juga lagi cari opsi yang lain dulu, tapi untuk boleh ya sementara ini dulu ya. Jadi ini yang sudah dipakai lagi pengaruh iklan untuk anak dibandingkan dengan film kartun televisi terhadap efektif anak gitu ya. Ini judulnya agak kurang ini sih, Oh, kurang tepat. iya, iya, iya. Maksudnya terlalu apa ya? Terlalu Hmm, banyak makna ini ya. Jadi kurang iya. kurang satu arah gitu, satu tujuan gitu. Oh, kurang spesifik gitu ya. Kurang spesifik gitu, kurang lebih ke misalnya objeknya apa. Ini kan jadinya kayak banyak banget gitu ya Mas ya. Iya. Heeh, terus ada lagi ini Eh, bisa dicari lagi Mas ya, sambil baik. dicari lagi ya. Mbak Tri Damayanti sudah Mbak? Iya bentar saya kopikan dulu. Ya, nih. Nah, misalkan ini cari aja yang langsung, misalkan objeknya apa gitu, malah makin jelas ya. Jadi kayak misalkan ini kayak yang tadi punyanya Mas Arham itu keputusan pembelian konsumen objeknya ini ada kopi instan kapal api kan udah jelas ya kopi kan banyak kemudian ini ditekankan lagi lebih enak gitu nanti pembahasannya ini untuk yang Mbak Tri Damayanti ini judulnya analisis isi pesan nasionalisme ya Mbak ya pada iklan Coca-Cola Recent to Believe Indonesia. Oh, ini untuk Mbak Tri Damayanti. Ini ada analisis isi pesan nasionalisme pada iklan Coca-Cola Recent to Believe Indonesia tahun 2012. Oh iya, ini ada analisis iklan Coca-Cola versi kedua. Rasakan keajaiban ini isinya ya Mbak ya? Eh, Kayaknya yang di-share sama Mas Han itu beda, Bu. Oh beda ya? Beda, Oh Bu. iya Mas Han Beda itu beda. iklannya, beda iklan. Cuma Oh tetap iya, sama sama. Objeknya sama Coca-Cola, Coca. cuman ini isi yang Mbak Tri yang isi pesan nasionalisme, yang satunya ini yang rasakan keajaibannya ini ya. Ya, betul, Bu. Itu juga saya lampirkan link video iklannya juga. Ya, ya, ya. Nah, ini juga ini teori semiotika Roland Barthes ini juga bisa. Biasanya Roland Barthes ini juga bahas-bahas tentang tanda-tanda di desain-desain fashion ya. Ada lagi yang mau ini kasih judulnya? Yang belum ini Mas Faik ya, Mas Faik kemudian 1, 2, 3. Di mana ya Bu naruhnya? Di WA grup. Iya di WA grup aja nggak apa-apa ini yang Saya lain baru di WA join grup. belum ini malah nggak di Oh tag iya nggak jadi apa-apa semuanya. saya tunggu biar nanti nggak sama ya maksudnya ini boleh objeknya sama cuman pembahasannya berbeda boleh. Boleh nyusul aja Bu. Ini apa ya laptopnya keberatan kayaknya saya. Oh iya nggak apa-apa yang penting jangan sama dengan judul yang sudah ada ya. Insya Allah. Nggak, penting jangan sama biar nanti pembahasannya bisa lebih beragam gitu. Kalau yang Coca-Cola ini nggak apa-apa sih, cuman kan ini analisisnya memang beda ini. Yang satunya bahas semiotika pakai Roland Barthes. Ini ditekankan di bagian rasakan keajaiban, kemudian yang satunya ini di pesan nasionalisme gitu. Kalau Mas Ananda Prayogi gimana? Sudah mau ganti apa pakai ini aja? Ganti, Bu. Ganti ya. Udah ketemu Mas? Bentar lagi. Iya.
Jadi nanti sebelum diakhiri eh, sudah kalian menyiapkan kertas dan alat tulis ya? Sekarang Bu, kertasnya. Iya. Wah, ini sedang di luar sih, nggak ada kertas. Nggak ada kertas ya? Oh ya Iya udah kan? kalau gitu. Gini aja ya. Kalian tahu peta konsep nggak? Peta konsep. Bisa bikin peta konsep nggak? Bisa kayak bagan gitu kan. Tahu ya? Udah pernah bikin peta konsep ya? Jadi bikin bagan psikologi dan komunikasi iklan ya, kayak saya sudah bikin contoh sih, cuman datanya nggak ada di laptop satunya, mohon maaf. Jadi ya, dibikin kayak gini. Nah, nanti kalian lanjutkan di bagian ini ya, karena nggak ada papan tulis, jadi saya sedikit susah. Ini di bagian ini ya. Jadi bagian iklan, nanti kalian kasih contoh-contoh boleh. Bagian iklannya pelayanan masyarakat. Jadi bikin kayak gini ya, tentang Itu peta mau konsep meeting ya, tentang Bu? psikologi dan komunikasi iklan gitu ya. Bikin kayak gini. Mungkin contohnya di foto ditaruh grup Bu, itunya. Oh, bisa ya, bisa. Ya, di foto terus masukkan grup. Ini yang ada di Sudah saya learning share. ya, Bu? Iya. Bisa diakses ya, bisa dilihat ya. Ini saya bantu share di grup aja, Bu. Ya, soalnya ini kan saya tadi pindah laptop, jadi mohon maaf sekali. Jadi nggak datanya ini ada di laptop satunya gitu ya. Nah, jadi nanti bikin peta konsep kayak gitu ya. Bikin peta konsep kayak gitu. Nanti dikasih contoh-contohnya boleh. Jadi ada 2 tugas itu tadi. Yang pertama, cari jurnal. Cari jurnal dulu. Setelah cari jurnal, baru ini bikin peta konsep gitu ya. Ya, peta konsep itu deadline-nya kapan ya, Bu? Gimana? Peta konsepnya deadline-nya kapan ya? Semula kan saya maunya langsung ya, spontan hari ini. Berhubung ada yang belum menyiapkan, jadi mungkin dibikinnya, mungkin saya menyampaikannya kontrak kuliah aja. Jadi nggak apa-apa minggu depan aja ya. Ini saya jadikan kuis gitu aja, nilai kuis ya untuk peta konsepnya ya. Itu Bu, sudah saya kirim di chat Zoom. Oh iya, Yang gambar itu kan Bu ya? iya. Untuk bentuknya apakah harus manual ya, Bu? Pakai tangan atau boleh kita pakai Oh manual digital? aja, manual Manual aja, boleh. manual aja. Ntar ini dikirimkan sama Shanti. Oke. Temanya sama kan ya, Bu? Atau harus dari jurnal yang kita baca? Apanya? Ini peta konsep mind mapping. Boleh cari jurnal yang dibaca, boleh contoh-contohnya gitu boleh. Atau boleh ditambah-tambahin boleh. Kalau mind mapping ini atau peta konsep ini kan sifatnya, maksudnya kalian cari tahu dulu tentang psikologi dan komunikasi iklan. Nanti komunikasi bagiannya apa-apa aja, kemudian objek iklan ini apa aja gitu ya. Nanti kalau contoh-contohnya boleh diambilkan dari jurnal itu atau bisa dari yang jurnal yang sudah dicari ya. Terus kalau
ini yang selanjutnya ini bisa dilanjutkan di kayak misalkan ciri persepsi ini di teori psikologi, teori persepsi dan sensasi ini nanti bisa diteruskan ya. Batas penginderaan ini apa saja. Jadi nanti ini bisa jadi gambaran supaya kalian bisa tahu di pembahasan berikutnya itu apa gitu. Biar lebih mudah gitu ya. Maksudnya kisi-kisinya nanti tahu dulu gitu. Nanti kayak misalkan jenis komunikasi ini apa saja kalian lanjutkan dulu, nanti kalau ada kekurangan saya bisa menambahkan. Kemudian kalau konsepnya ini ya, konsep semiotika visual ini bisa diberikan contohnya juga ini ya. Untuk mind mapping atau peta konsep ada pertanyaan? Jadi isinya itu tentang penjelasan dari tiap poin-poin ini sama contohnya gitu kan, Bu? Maksudnya. Tanpa harus terjun ke studi kasus yang kita berikan kan, Bu? Jurnalnya, sorry. Ini ya untuk Mas Ananda Prayogi itu ada judulnya analisis apa ini Mas? Semiotik iklan Top Coffee versi Iwan Fals pada media televisi ya Mas ya? Iya, Iya, jadinya ini ya Mas ya judulnya ya. iya. Analisis semiotik iklan Top Coffee versi Iwan Fals pada media televisi. Nah, ini boleh. Saya rasa jauh lebih spesifik daripada yang tadi. Lebih spesifik ini ada analisisnya semiotik. Pakai teorinya siapa Mas sudah dibaca sekilas? Eh, Analisis te semiotik. teorinya tadi itu bentar-bentar. Eh, tadi Teorinya itu siapa? Saussure atau Sanders Peirce, C. Sanders Peirce atau Roland Barthes? Cuman itu saja sih biasanya kalau belum tahu ya. ini iya belum tahu. Oh ini kayaknya apa Sanders Peirce. Oh, Sanders Peirce, ya boleh. Terus ini ada Denia. Denia ini pakai judul pengaruh iklan TVC Sosis So Nice terhadap anak sekolah dasar ya. Mas Denia? Denia? Iya benar. Ya. Iya benar. Ya, pengaruh ini bisa ya. Objeknya iklan TV So Nice. Ya, boleh. Kemudian Mas Faik ya. Betul, Bu. Mas Faik ini analisis semiotika makna pesan dalam iklan Oreo penuh keajaiban versi hiu ya. Betul. Penuh keajaiban. Kalau yang ini tadi rasakan keajaiban. Yang Coca-Cola punyanya Mas siapa tadi ya? Coca-Cola. Punya saya. Oh iya. Ada dua Sama ya, hampir versi. sama. Kalau ini Ya, punya saya yang versi rasakan kedua. keajaibannya ditenangkan yang ini yang Oreo yang penuh keajaiban ya. Mohon maaf, ini memang jaringannya agak sedikit bermasalah ya, maksudnya di rumah saya sedikit terputus-putus jaringannya. Ini yang terakhir ya, Mas Ananda Prayogi ini kajian semiotika pada iklan layanan masyarakat di Kabupaten Baru, teori Charles Sanders Peirce. Ini diralat lagi judulnya sama Mas Ananda Prayogi. Iya, yang tadi saya salah baca. Ternyata yang Charles Sanders Peirce ini yang saya baca itu iklannya, Oh yang iya, iklan iklan layanan masyarakat. Iya. Oh iya, nggak apa-apa.
Mohon maaf ya, jadi ini karena terkendala jaringan, putus karena ini juga sudah selesai ya, maksudnya judulnya yang dicari juga sudah fix ya, ini ya, nggak ada yang sama, jadi bisa dilanjutkan minggu depan. Mohon maaf atas ketidaknyamanan hari ini karena saya biasanya online di kampus ya, jadi jaringannya sedikit terputus-putus. Baik, bisa saya akhiri dulu ya. Mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat istirahat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima Ya, kasih. sama-sama.